Baik, selamat pagi. Kita jumpa lagi dalam ocehan di ruang tamu dengan topik ulang tahun. Sebentar lagi hari ulang tahun RI yang ke-75, dan semakin panjang umur RI tentu semakin senang kita ya. Apakah kita juga begitu? Semakin bertambah usia, semakin kita senang. Apa kita ingin cepat-cepat berusia 75 tahun? Waktu kecil kita senang sekali ya merayakan ulang tahun. Selain dapat kado, bertambah usia berarti terbuka berbagai peluang kehidupan yang tidak bisa dinikmati oleh anak kecil. Bisa kuliah, bisa dapat surat izin mengemudi, bisa voting, masuk bioskop juga tidak dicegat-cegat. Nah, begitu kita dewasa, ya masih senang sih ya dapat perhatian, dapat kado ulang tahun. Tapi tidak se-excited anak kecil. Mungkin kita terlalu sibuk dengan pekerjaan dan tanggung jawab kita semakin berat. Jadi tidak begitu kita pikirkan ulang tahun itu. Malah kalau kita masuk usia 30-50 tahun ke atas ini ya, ulang tahun itu membuat orang cemas. Kesehatan mulai memburuk, tubuh kita melemah, bahkan kita mulai dihantui oleh sakit penyakit. COVID-19 mengancam orang tua dan bahkan kita takut kematian ya. Dan bertambah usia itu malah menghilangkan banyak hak. Kita mulai dilarang bekerja, disuruh pensiun. Karena dunia ini terlalu mengagung-agungkan anak muda ya. Jadi dunia ini mulai mengasingkan orang tua. Kita seperti menjadi beban. Maka kita yang berusia lanjut terpaksa kita mulai menyesuaikan diri ya. Mengurangi aktivitas, menyendiri, meredup, sampai akhirnya Tuhan panggil kita dalam kondisi yang katakanlah tidak berdaya. Mengapa bisa begini nasib manusia ya? Seakan-akan hidup kita ada 3 babak. Babak pertama itu kita sibuk sekolah, sibuk rame ya. Babak kedua kita sibuk bekerja. Kemudian babak ketiga kita tersisih sebagai pensiunan. Seakan-akan kita itu menghabiskan hidup kita menuruti satu, saya sebut, perbudakan kehidupan ya. Tragis sekali kalau seperti ini. Mau tahu salahnya di mana? Salahnya di sini nih. Dunia secara keliru mengajarkan hidup itu tubuh. Waktu dari nyawa kita. Jadi dunia mengajarkan begini. Hidup itu dimulai antara waktu kita lahir dan tanggal kita menghembuskan nafas terakhir. Ada yang wafat di usia 75 tahun, ada yang 80-an, jarang sekali yang bisa sampai 100. Nah, dunia ini mengajarkan hidup yang seperti ini tuh secara keliru. Dan kalau kita percaya ajaran dunia seperti ini, kita akan bersikap seturut dengan konsep tadi itu ya. Jadi dengan bertambahnya umur, kita mulai kehilangan semangat hidup. Jadi ulang tahun 75 jelas kita tidak happy ya, tidak pengen cepat-cepat berusia 75 tahun. Yang benarnya sebetulnya bagaimana ya? Saudaraku, hidup itu bukan sekedar tubuh yang bernafas. Itu sih hewan atau tanaman seperti itu. Karena selain tubuh, kita itu punya jiwa dan punya roh. Dan jiwa dan roh ini kekal. Jadi kita hidup kekal. Artinya, kita masih akan hidup lebih dari miliaran tahun. Jadi kita yang usia 50, 60-an, 70-an, bahkan 100-an kalau ada, ya ibaratnya kita masih bayi di dalam kandungan, masih di dalam rahim. Saat nanti tubuh kita ini menghembuskan nafas yang terakhir, maka kita baru akan dilahirkan untuk hidup yang sebenarnya. Jadi, hidup manusia itu bukan soal waktu lahir sama waktu dipanggil Tuhan, tapi lebih tentang jiwa dan roh. Jiwa itu lain ya dengan tubuh.
Jiwa itu kesadaran. Dia punya nama. Misalnya nama saya Armain, itulah jiwa, nama dari jiwa saya. Kemudian, roh itu adalah spirit yang memberikan semangat hidup, hasrat, vitalitas, kegembiraan, kasih, relasi hubungan dengan orang lain, itu datang dari roh. Jadi, saudaraku, jangan mau percaya hoax ini, dunia ini ya, bahwa hidup itu ditentukan oleh usia, kronologi, kronos, dan oleh kondisi tubuh kita. Ajarannya kan begini, makin lama umur kita, kondisi kita tambah merosot. Jangan percaya itu. Sebaliknya kita percaya suatu kebenaran bahwa dengan bertambahnya usia, jiwa kita ini semakin matang, roh kita ini semakin bernyala-nyala. Saudara pernah naik pesawat terbang? Nah, di pesawat terbang itu, fase yang paling menyenangkan bagi saya itu kalau pesawatnya mau tinggal landas. Dan paling tidak enak buat saya itu saat pesawat itu mau landing, ya, mau mendarat. Kenapa? Karena kalau mau landing itu, si pesawat itu mulai melambatkan kecepatannya, muter-muter ya. Kemudian pelan-pelan dia menurunkan ketinggian. Makin lama dia makin pelan, dan begitu dia menyentuh landasan itu, dia rem. Sampai akhirnya berhenti. Nanti dia parkir, pesawatnya teronggok ya, di pojokan parkir itu, ditinggalkan orang. Sebaliknya, kalau pesawat mau tinggal landas lain dia itu. Dia itu dari ujung landasan mengambil ancang-ancang ya. Dia mesinnya dihidupkan dengan kencang. Dia makin lama makin cepat, makin kencang. Kemudian dengan kekuatan maksimal, dia melesat ke angkasa, menembus langit biru. Terbanglah dia menuju destinasinya. Saya diam-diam sering meneteskan air mata ya, saat si bongsor Airbus 320 itu yang gede sekali, atau Boeing 737 MAX itu, dengan gagah mengangkat moncongnya itu ya, mengangkat kepalanya, kemudian dia melesat, menembus angkasa, mengangkat kita semua. Saudara-saudaraku, hidup di dunia ini seperti landasan pacu. Mari, dengan bertambah usia kita tambahkan spirit kita, semangat kita, gembiraan kita, tambah kencang. Semakin sukacita, vitalitas hidup, semangat hidup kita semakin tinggi. Sehingga kita tidak menjalani hidup ini seperti pesawat mau landing. Ya makin menurun, dia makin pelan, sampai akhirnya teronggok di pojokan parkiran. Jangan begitu, tidak begitu ya. Umur kita ini kan speedometer. Makin lama makin kencang, sampai waktu kita tiba dijemput Tuhan Yesus, di pintu sorga kita masuk apa coba dengan melesat. Sampai malaikat, wow, asik ya. Dirgahayu Republik Indonesia, selamat ulang tahun saudaraku, selamat melesat, penuh semangat. Sampai jumpa lagi di ocehan kita berikutnya. Tuhan memberkati. Selamat pagi.